buntut panjang dari Bapak Wamen, yang mana Bapak Wamen ini, Bapak Noel ini, Bapak Immanuel juga mantan ojol di tahun 2016. Jadi beliau juga merasakan perih kehidupan suka duka jalanan menjadi seorang ojol. Dan habis lebaran ini Bapak Wamen akan panggil semua aplikator ojol-ojol yang mengkhianati presiden dan juga rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini hari terakhir liburan, ya aduh puncak harus balik ke Jakarta. Tapi khususnya untuk warga Jawa Tengah, katanya dari Bapak Gubernurnya bilang gak usah balik lagi ke Jakarta, ya dibangun aja kampungnya sendiri. Termasuk juga para ojol-ojol, yang mana jangan balik lagi ke Jakarta dah ya. Mendingan ojol-ojol aja di kampungnya. Kan di kota-kota di Jawa Tengah juga banyak ojol. Dia ojol-ojol plat G, plat AD, di Jawa Tengah aja. Yang udah balik jangan usah balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau pengen balik juga gak apa-apa, itu hak masing-masing lah ya. Tapi kan itu kan himbauan aja. Ini loh. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan bahas tentang permasalahan dari Bapak Noel, yang mana dibilang seperti ini, dasar rakus, ya, ngamuk. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyebut aplikator ojol rakus imbas masih banyaknya tukang ojol yang belum mendapatkan THR. Dan juga dari Ojol Story, yaitu dari Kata Data, juga mengatakan tingkat rakusnya para aplikator ojek daring sudah keterlaluan. Kami akan memanggil semua aplikator ke kantor kami karena ini negara, presiden, menteri, rakyat, dan pengemudi ojek daring sudah dibohongi, kata Bapak Immanuel Ebenezer. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menilai perusahaan ojol berbohong soal bonus lebaran. Ini katanya, aplikator rakus, katadata.co.id. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berencana memanggil seluruh aplikator ojek daring dalam waktu dekat. Immanuel menilai seluruh perusahaan aplikator telah membohongi pemerintah terkait pemberian bonus hari raya atau BHR Lebaran 2025. Immanuel bahkan menilai perusahaan aplikator sudah bersikap berlebihan. Hal tersebut tercermin dari banyak pengemudi ojek daring yang tidak mendapatkan BHR pada bulan Ramadan 2025, termasuk saya, Pak. Tingkat rakusnya para aplikator ojek daring sudah keterlaluan. Kami akan memanggil semua aplikator ke kantor kami karena ini kini negara, presiden, menteri, rakyat, dan pengemudi ojol daring semua dibohongi, kata Immanuel Jakarta Pusat hari Rabu tanggal 4 April. Tanggal 2 April ya. Hari Rabu tanggal 2 April. Kami apa nih? Ya 2 April ya. Oke. 2 April ya, benar. Immanuel belum dapat memastikan apakah pemanggilan seluruh aplikator ojol daring ini dilakukan ke depan Senin atau Selasa ya, tanggal 8, Seninnya tanggal 7, Pak, atau tidak. Immanuel memberikan sinyal kepada aplikator yang dipanggil ada PT Goto, Gojek, Tokopedia Tbk, PT Grab Indonesia, dan Teknologi Perana Indonesia atau Maxim. Lebih jauh, Immanuel berencana melakukan audit keuangan terhadap seluruh aplikator ojek daring. Immanuel melakukan kepatuhan para aplikator dalam pembayaran pajak ke negara. Mantap. Tarik pajaknya, Pak. Katanya dia bilang dia rugi mulu, Pak. Rugi triliunan terus ojol-ojol ini katanya. Akhirnya kita dipangkas terus, Pak. Ya dibikin order double ya. Bahkan ada 3 gosen tuh dihargai cuma 15.000, Pak. Ditawarin 2.000, 3.000. Kita masuk ke dalam juga butuh parkiran tapi tidak diganti. Diminta uang parkir, kita dibilangnya malak. Minta uang maksa, dikasih bintang 1. Jatuhlah peponasi ojol-ojol. Akhirnya ojol-ojol susah dapat orderan, pulang gak bawa duit. Nah, sekarang bertindak, Pak ya. Sekarang kalau tugasnya hanya untuk mitra kan bebas, Pak. Tidak mengharuskan, tidak adanya peraturan ini, peraturan itu. Terserah dia mau naik, oke, kalau enggak ya sudah. Ya kan, karena kan kita tidak terikat. Tapi dia juga tidak harus memaksakan dengan iming-imingan bonus, tapi dengan sistem yang syarat yang ketentuannya mungkin jarang capai oleh para ojol-ojol. Jadi bagaimana menurut Anda? Pemanggilan ini apakah setuju? Dan semoga aja ini tidak omon-omon. Semoga aja Bapak Immanuel atau Bapak Menteri Ketenagakerjaan dan staf memanggil semua aplikator ojol-ojol, Pak. Nggak hijau, nggak kuning, yang merah, yang biru. Ya apapun lah warnanya dipanggil semua, Pak. Ya, dibikin kebijakan, disamaratakan tarifnya. Tidak ada bonus nggak apa-apa, tapi
pemotongan cukup 10% aja atau 15% paling banyak udah, dan transparan, tidak ada lagi ditutupi dengan jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi, uang tetek bengek dan lainnya diberatkan pada yang order atau penumpang. Akhirnya bilang ojol mahal, tapi kitanya kecil banget. Maka kemarin itu gosen ongkos tunainya 72.500 dipotong oleh ojolnya, Gojeknya tuh 35.000, jadi jatuh ke Gojeknya cuma setengah, bahkan hampir dari setengah Pak, hampir 50% dipotong oleh aplikator. Jadi bagaimana menurut Anda para ojol-ojol mania? Apakah ini semoga terrealisasikan, semoga ada transparansi ya, atau kalau enggak ya mungkin pemerintah bikin ojol sendiri aja yang transparan dah ya kan, seperti bis ya, bis Damri, Damri kan bis negara, nah mungkin adalah ojol negara, OJN ya kan, ojol negara, bikin seperti itu, jadi pada pindah ke ojol negara. Kalau emang rata-rata para masyarakat dibohongi, dirugikan seperti ini, ya mendingan ya ojol-ojol bikin negara, bikin ojol sendiri lah gitu. Mau dia mau ojol full, mau dia ojol terdaftar, penting dia berpenghasilan dan ada sampingan ataupun untuk yang full. Seperti itu. Karena ojol hanya mitra ya, kecuali ojol ada jaminan kerja, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ini motor kita tanggung sendiri, sakit kita sendiri, motor rusak, motor hancur, badan hancur kita tanggung sendiri, ya kan? Dan gas swadaya yang dikasih itu jarang dipakai, bahkan nggak pernah sama sekali, dan juga tidak bisa diuangkan oleh para ojol-ojol. Itu aja ya, semoga ini terrealisasikan, semoga para ojol-ojol ini dipanggil oleh Bapak Kementerian Tenaga Kerja. Mantap Pak Noel, semoga terwujudkan Pak. Panggil Pak, panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojol.